Zaman sekarang kita mendekati seseorang itu dengan media chatting. Nah, banyak perempuan bertanya sama saya, bagaimana sih caranya mendekati laki-laki idamannya lewat chatting? Karena perempuan seringkali berpikir mereka takut kelihatan agresif, mereka takut kelihatan kayak ibu butuh amat, ikenya ngarep banget, ikenya kesepian banget, takut disangka kegatelan gitu. Jadi perempuan tuh sering khawatir dinilai buruk oleh laki-laki idamannya. Nah, berikut dalam video ini saya akan berikan beberapa tips sederhana yang Anda bisa lakukan untuk menarik pria idaman Anda. Yang pertama adalah Anda bisa memulai dari mengganti-ganti avatar. Ini tipikal sekali, ini sederhana sekali, ini bukan sesuatu yang rocket science, tapi ampuh kalau Anda sering lakukan. Sehari Anda bisa lakukan kayak 2 atau 3 kali pagi, siang, dan malam ganti-ganti. Tidak perlu foto yang baru, tidak perlu foto Anda bahkan, cukup sekedar foto baru dari orang punya, atau mungkin foto konser, atau foto makanan itu, update aja status di IG story, update di Facebook. Jadi Anda post di sana, jadi memancing orang, terutama pria idaman Anda untuk melihat, hey, ada sesuatu dari si itu. Ya. Jadi Anda tidak langsung ngajak dia ngobrol, tapi Anda memberikan dia kesempatan untuk mengomentari sesuatu. Jadi ini elegan sekali. Anda tidak maju. Anda hanya ting, 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 post seperti itu, dan berharap dia untuk komen untuk datang. Dan bukan cuma satu pria idaman saja biasanya. Kalau Anda melakukan ini, semua laki-laki yang ada di dalam followernya Anda, ada di dalam kontak listnya Anda, akan melihat dan Anda akan mulai sibuk meladeni banyak laki-laki. Which is itu adalah prinsip yang penting banget dalam kelas cinta, artinya multi gebetan. Tidak boleh hanya mendekati dan didekati oleh satu orang pria saja. Harus punya banyak. Itu tips yang pertama. Tips yang kedua adalah mulai untuk berusaha melibatkan dia dalam kehidupan Anda. Misalnya Anda sudah chatting nih ya. Anda sudah chatting, kemarin sudah ngobrol soal masalah pekerjaan dan soal masalah makanan dan film. Tiba-tiba panggil hari dia untuk bilang, hey, hari ini aku ada acara X atau besok aku ada acara gathering Y. Kira-kira aku kalau pakai baju warna ini cocok nggak ya? Kirim foto Anda ke dia. Jadi minta dia untuk mengomentari Anda. Ini persis sama yang nomor satu, tapi kali ini lebih personal. Kali ini Anda membuat dia lebih spesial. Lagi-lagi ini tidak agresif, ini elegan sekali. Karena Anda tidak terlihat sedang membuka topik. Anda terlihat seperti sedang meminta opini dia. Jadi laki-laki selalu merasa dirinya tahu. Ya, jadi kalau misalnya Anda mintai seperti ini, dia langsung egonya besar kayak, hey, dia merasa aku tuh penting, aku harus jawab, aku harus bantu dia. Karena kalau aku bantu dia nanti pasti dia akan impress sama aku. Jadi ini adalah teknik yang halus, mirip sama yang nomor satu tadi, tapi lebih personal karena membuat ego seorang pria itu jadi tergerus. Apalagi jika dalam pertanyaan ini Anda bilang sama dia, hey, kamu kan ngerti fashion nih kayaknya nih, tolong dong komentari kalau aku pakai baju ini dan sepatu ini, cocok kan yang mana? Kira-kira pakai warna-warna ini atau pakai warna-warna itu? Ya, jadi minta dia untuk menjelaskan jawabannya. Semakin panjang dia menjelaskan pemikiran dia atau opini dia, lebih bagus. Karena prinsipnya di kelas cinta, investasi adalah pangkal dari perasaan cinta. Jadi semakin banyak dia berkomentar tentang pertanyaan Anda, semakin dia punya perasaan sama Anda. Yang ketiga adalah memberikan komentar tentang baju dia, penampilan dia, apapun yang Anda lihat di media sosial dia. Bagusnya sih sebenarnya tentang penampilan, hampir mirip seperti nomor 2. Kalau yang nomor 2 Anda minta komentar dari dia untuk mengomentari penampilan Anda. Tapi kali ini gantian. Anda mengomentari tentang pakaian dia, tentang pilihan warna yang dia pakai. Jadi ketika seorang laki-laki dipuji, itu harus dipujinya dengan cara spesifik. Jangan cuma bilang kamu ganteng deh. Atau cuma bilang kamu sepertinya pinter deh. Kalau itu kelihatannya generik, itu kelihatannya Anda sedang bikin-bikin, mengada-ngada. Tapi kalau Anda bilang, hey, warna baju yang kamu pakai kemarin itu pas banget sama warna kulit kamu karena membuat kamu kelihatan lebih fresh. Nah, itu spesifik. Komplimen yang sifatnya spesifik itu akan membuat orang merasa lebih dihargai dan dia nggak akan berpikir Anda sedang PDKT, Anda sedang berusaha membesarkan hati. Enggak, dia nggak akan berpikir. Karena komplimen yang spesifik itu terasa lebih tulus. Karena ada target yang jelas. Contoh misalnya, ketika dia baru potong rambut, jangan cuma bilang, hei, potong rambut kamu sekarang bagus. Enggak, bilang aja, potong rambut kamu yang sekarang ini bikin kamu kelihatan lebih muda 2 tahun dibandingkan yang kemarin. Aku suka model yang seperti itu karena mirip banget sama artis bla 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 bla. Jadi komplimennya panjang, spesifik gitu. Tidak hanya bagus, keren, menarik atau fresh. Jangan.
komentari penampilannya. Nah, di dalam laki-laki itu ada banyak yang bisa dikomentari. Karena lagi-lagi laki-laki itu jarang ada orang yang berkomentar, jarang ada orang yang peduli. Kalau misalnya ada 5 orang laki-laki yang mereka bersahabat dekat, salah satunya ganti potongan rambut atau beli baju baru, biasanya kita nggak peduli. Kita nggak tahu bahkan dia beli baju baru, sepatu baru, atau rambut baru. Jadi laki-laki itu jarang sekali diperhatikan. Bahkan jangan takut untuk memberikan kritikan juga ya. Yang penting spesifik, jangan cuma bilang jelek doang, jangan cuma bilang nggak cocok buat kamu. Bilang kenapa jeleknya, kenapa nggak cocoknya. Nah, semakin spesifik, semakin dia ngerasa kayaknya, keren nih cewek. Nih cewek hebat, nih cewek pinter. Mau nanya lagi tentang gini. Bahkan dia jadi punya kepikiran untuk mau ngajak nih cewek jalan karena dia punya banyak pengetahuan tentang penampilan ini dan itu. Ya, laki-laki suka diperhatikan. Paling gampang memperhatikan penampilannya. Ya, jadi komentari aspek-aspek yang Anda sukai maupun Anda kurang sukai dari penampilannya secara spesifik mulai hari ini. Yang keempat, bagaimana cara memikat si pria gebetan Anda adalah mulai post kalimat atau quote yang sifatnya pertanyaan. Misalnya, kenapa sih manusia harus bekerja? Atau apakah kita bekerja demi uang atau kita bekerja demi kebahagiaan? Yang sifatnya filosofis, yang sifatnya bijak, yang Anda bisa ambil dari kutipan-kutipan orang, mungkin dari kelas cinta juga Anda bisa ambil ya. Jadi yang sifatnya pertanyaan, lebih baik sih pertanyaan. Jadi jangan cuma kata-kata yang sifatnya kita harus berani mencoba supaya kita ada pengalaman baru. Nah, kalau itu bagus sih, tapi kurang membangkitkan selera orang untuk komen. Tapi kalau misalnya pertanyaan, kenapa sih laki-laki itu suka dengan perempuan yang pintar? Pertanyaan seperti itu. Kemungkinan besar kalau dia baca, pasti dia akan jawab, karena pintar itu begini, karena kalau baik itu begitu. Jadi ada pancingan buat orang untuk berkomentar. Lagi-lagi ini seperti prinsip yang sebelumnya, orang suka ditanya sebenarnya, karena setiap orang selalu merasa dirinya tahu lebih banyak dibandingin orang lain. Ya. Jadi pancing dia untuk banyak berkata-kata. Setelah dia menjawab, entah dalam bentuk chatting atau dalam sosial medianya Anda, jangan lupa untuk bilang thank you, lalu perpanjang. Misalnya tanya, kenapa begitu? Thank you by the way ya tentang opini kamu. Jadi buat dia merasa diapresiasi egonya. Walaupun mungkin jawabannya basi atau ada 5 laki-laki lain yang menjawab hal yang sama. Ya, cuman kata-katanya agak sedikit berbeda, tapi intinya sama. Tetap aja bilang, thank you ya, bagus banget. Tapi menurut kamu kenapa begitu? Atau tanya, apakah kamu ada pengalaman seperti itu? Itu belajar dari mana? Pancing dia untuk mengeluarkan pengalamannya dia, ceritanya dia. Kalau di chatting ini lebih personal lagi. Anda bisa buat dia kayak, kok kamu bisa merasa gitu sih? Kok kamu punya pengalaman seperti itu? Biasanya dia akan lebih bawel kalau itu di chatting. Kalau cuma di media sosial, jawabannya biasa pendek-pendek, makanya lebih bagus kalau udah ada balas-balasan di media sosial, langsung ajak aja pindah. Kita ke chatting aja yuk, lanjutin obrolan ini. Ya, ingat, topik-topik atau pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya filosofis atau menarik, taruh di media sosial ataupun di statusnya Anda. Yang kelima, tipsnya adalah perhatikan status yang dia update, entah itu dalam messenger dia ataupun di dalam media sosial dia, lalu jangan pelit untuk komen. Ya, komentar Anda itu saya sarankan adalah ngeledek yang cie. Kok bisa gitu sih? Belajar dari mana? Lagi berusaha cari perhatiannya. Kamu lagi kesepian. Yang sifatnya ngeledek dia. Jangan yang kata-kata bijak. Jangan kata-kata yang sifatnya basi gitu, yang motivasi. Jangan. Ledekin dia. Terus juga bikin dia ngerasa kayaknya greget, pengen bales-balesan, pengen bercandain Anda. Jangan ragu untuk membalas apapun update-annya dia. Jangan ragu, jangan pikir kayak, jawaban ini benar gak sih? Atau harusnya aku komen apa sih? Nggak usah. Pokoknya kalau misalnya ada muncul update status dari dia, langsung balas aja, ledekin dia, bercandain. Bahkan ngomong yang berulang-ulang juga nggak apa-apa. Kalau misalnya di 2 status yang lalu Anda sudah pernah pakai ledekan itu, bercandaan itu, atau pakai zaman sekarang ada animated GIF ya, seperti itu, pakai aja lagi. Jadi Anda selalu ada untuk ngeledekin dia, bercandain dia, biar mudah-mudahan dia juga jadi mulai ngerasa ada kedekatan dan dia juga ingin membalas dalam bentuk emoticon, dalam bentuk animated GIF dan yang lain-lainnya. Ya, jadi update status dari dia itu penting, jangan pernah terlewatkan tidak membalas apapun update status dari dia dengan sesuatu yang sifatnya lucu. Terakhir, yang keenam, tips yang keenam ini sederhana sekali. Ketika sedang chatting sama dia atau di media sosial, jangan lupa untuk menggunakan emoticon atau smileys. Bisa dalam bentuk stiker kalau di WhatsApp, bisa dalam bentuk animated GIF. Pokoknya harus ada gambar-gambar seperti itu. Kenapa?
Karena ketika seorang perempuan mengeluarkan seperti itu, laki-laki yang di sebelah sana berpikir, masuk nih gue. Berhasil gue bikin dia ketawa. Berhasil gue bikin dia jadi ekspresif. Laki-laki menilai keberhasilan dirinya dari kemampuan dia untuk membuat Anda untuk berusaha mengeluarkan emoticon yang lucu atau gambar-gambar ketawa yang lain-lain. Karena kalau cuma bilang hahaha doang itu kan cuma ngetik aja. Tapi kalau sampai ngeluarin stiker itu kan berusaha nyari sesuai dengan keywordnya, berusaha nyocokin sama keadaannya. Jadi laki-laki tuh merasa dirinya kayak berhasil gue buat seperti ini, berhasil gue buat dia jadi ekspresif. Nah, ekspresivitas inilah yang membuat laki-laki jadi lebih tergerak dan terdorong karena dia merasa dirinya sudah maju satu langkah. Anda berhasil membuat dia ngerasa kayak semakin dekat ke hatinya, semakin dekat ke hatinya. Jadi jangan lupa untuk apapun chattingan yang terjadi sama dia, mau itu cerita yang lucu kek, cerita yang mengerikan kek, cerita yang membosankan kek, keluarin pakai emoticon aja. Keluarin pakai emoticon, pakai smileys, pakai stiker, pakai animated WhatsApp GIF, apapun yang Anda miliki di mobilenya Anda, supaya dia jadi lebih tergerak, berusaha mencari cara-cara lain supaya Anda lebih banyak ngeluarin emoticon seperti itu. Oke? Nah, itu adalah 6 buah tips sederhana yang Anda bisa lakukan saat ini juga. Selesai dari video ini langsung pakai, jangan semuanya, pakai aja dulu coba satu. Ini kemudian di jam kedua coba yang nomor 2, di jam ketiga coba yang ketiga. Anda akan terkejut dengan efeknya karena laki-laki itu dangkal. Laki-laki itu mudah sekali dipikat. Kalau Anda pikir laki-laki itu susah didekati, susah dimengerti, Anda keliru setengah mampus. Anda berarti baru kenalan sama kelas cinta. Karena di kelas cinta kita selalu bilang, saya selalu bilang, laki-laki itu mudah untuk didekati, mudah untuk dipikat.